Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Gabriel dipimpin doanya. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan kalian bisa mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak datang? Galang dan Safira. Galang kenapa? Sakit. Safira? Sama, sakit juga. Kita doakan semoga teman yang sedang sakit atau dalam kondisi tidak sehat bisa dapat segera pulih kembali dan dapat belajar bersama kita. Nah, amin. Ibu masih sama pembelajarannya. Jadi nanti kita akan belajar secara berkelompok. Nih kalian pun duduknya juga sudah berkelompok. Harapannya ketika nanti berdiskusi kalian bisa aktif dalam berdiskusi, bisa semangat, tidak kerja sendiri-sendiri karena butuh kerjasama dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, apa sih rencana dan tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa dibaca, kita belajar apa hari ini? Transformasi geometri. Baik. Nah, apa sih transformasi itu? Jadi transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membicarakan tentang perubahan letak atau bentuk penyajiannya ya. Jadi namanya transformasi itu sama kayak kalian nonton Transformer. Jadi ada suatu perubahan dari benda tersebut. Nah, di transformasi ini, transformasi geometri ini dia ada 4 jenis. Ada refleksi, ada translasi, ada rotasi, dan ada juga dilatasi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar refleksi terlebih dahulu. Nah, syaratnya kalian bisa mengikuti transformasi geometri ini. Kalian di kelas 8 kemarin sudah belajar terkait koordinat kartesius. Siapa yang masih ingat koordinat kartesius kemarin belajar apa aja? Oke, silakan Randy. Menentukan letak titik, letak mendasar pada koordinat dan menentukan jarak. Betul, jadi di koordinat kartesius kalian bisa menentukan letak titik, terus bidangnya juga, terus menentukan jarak. Nah, di koordinat kartesius ada berapa sumbu? Dua. Ada sumbu apa? X yang mendatar sama yang tegak yaitu sumbu Y. Nah, itu masih ada hubungannya. Jadi kalau kalian kelas 8 sudah mendapat materi tersebut, kalian sekarang sudah bisa untuk menyelesaikan atau tidak bingung lagi di transformasi geometri ya. Nah, di sini ada KD atau kompetensi dasarnya. Yang pertama menjelaskan transformasi geometri, yaitu yang tadi Ibu sebutkan, ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Tujuannya hari ini melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menganalisis konsep transformasi geometri secara teliti, khususnya untuk transformasi refleksi. Yang kedua, membuat sketsa bayangan benda hasil transformasi refleksi pada bidang kartesius. Jadi bukan cuma kalian paham, tapi bisa membuat sketsa gambarnya atau bayangannya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat bayangan refleksi. Jadi
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang sudah Ibu jelaskan di depan. Nah, untuk penilaiannya pun juga sama. Penilaiannya adalah ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, sama penilaian pengetahuan. Penilaian sikapnya dari cara kalian berdiskusi, bekerja sama, terus sopan santun itu bisa dilihat di selama pembelajaran ini. Keterampilannya nanti pada saat kalian mengerjakan project. Jadi kita belajarnya berbasis project ya. Yang akan Ibu berikan LKPD-nya, projectnya berbantuan dengan GeoGebra. Nah, dari situ nanti di tujuan ketiga kalian jadi dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat bayangan refleksi. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari gambar-gambar ini. Coba kalian amati, itu gambarnya ada 3 gambar. Yang pertama gambar apa? Itu gambar seperti gedung-gedung, terus ada bayangannya di air. Terus yang kedua itu ada gambar kucing lagi ngaca. Yang ketiga juga sama, ada gambar kucing lagi ngaca, lagi bercermin. Ya, terus pertanyaannya, dari gambar yang sudah kalian amati, gambar mana saja yang merupakan refleksi? Gambar berapa aja? 1, 1 dan 3. Jadi gambar 1 dan 3 merupakan refleksi. Jadi refleksi itu adalah pencerminan, ya. Nah, untuk gambar 2 itu bukan refleksi. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, silakan Tama. Nomor 2 bukan pencerminan karena benda asli dan bayangannya berbeda. Betul. Jadi untuk nomor 2 itu bukan termasuk refleksi atau pencerminan karena bentuknya berbeda. Yang ngaca siapa? Kucing. Ternyata gambarnya singa. Berarti antara yang asli dengan yang dicerminkan dia berbeda. Biasanya kalau kamu bercermin sama nggak gambarnya? Sama ya. Jadi kalau kita bercermin gambarnya sama. Terus di situ pertanyaan kedua, bagaimana dengan jaraknya? Ada yang tahu? Oke, silakan Farisur. Jarak bayangan benda pada cermin sama dengan jarak benda aslinya. Iya, kalau dilihat jarak antara cerminnya, benda pada cermin sama bayangannya itu sama. Jadi sama kayak kalian bercermin di kaca. Jaraknya sama apa beda? Sama ya. Nah, di situ kita simpulkan tadi sifat pencerminan. Apa aja tadi sifat pencerminan? Bentuknya harus sama. Jadi kalau yang ngaca kucing, gambarnya atau hasil cerminannya juga kucing. Nah, jarak cerminnya antara benda asli sama bayangannya juga harus sama. Jadi di sini, nah betul, gambar nomor 2 bukan merupakan pencerminan karena bayangan dari hasil pencerminannya bukan benda tersebut. Jadi di sini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat refleksi yaitu jaraknya sama antara benda asli sama bayangan. Terus garis yang dihubungkan titik asalnya dengan titik bayangannya juga saling tegak lurus. Yang ketiga, garis yang berbentuk antara titik asal dengan titik bayangan juga saling sejajar, seperti pada gambar bola. Jadi ini bola dicerminkan jaraknya sama, terus dia juga saling tegak lurus. Nah, Ibu next berikutnya. Di sini ada 6 jenis refleksi. Jadi di transformasi geometri ini ada 6 jenis refleksi. Yang pertama, jika dia direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X atau dicerminkan terhadap sumbu X, titik A-nya di X, Y. Berarti bayangannya letaknya ada di X, min Y. Jadi yang min adalah yang Y-nya. Kalau direfleksikannya terhadap sumbu Y, berarti yang berubah apanya? X-nya jadi min atau jadi negatif. Kemudian kalau direfleksikannya terhadap garis Y sama dengan X, berarti bayangannya titiknya dibalik. Yang tadinya X, Y, maka bayangannya jadi Y,
X. Oke. Kemudian kalau refleksinya terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya sudah dibalik, kemudian dia negatif. Ini harusnya dua-duanya negatif ya, sorry. Berarti min Y, min X. Nah, refleksi terhadap garis X sama dengan H, H-nya itu apa sih? H-nya itu adalah titiknya. Misalnya H-nya 2, berarti X sama dengan 2. Rumusnya adalah 2H dikurang X, artinya 2 dikali H-nya dikurang X, min Y. Terus berikutnya Y sama dengan K, berarti ya aksennya X, 2H dikurang Y. Ini adalah jenis-jenis refleksi. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi kalau tadi cerminannya terhadap sumbu X, berarti sumbu X yang mana? Yang mendatar kan? Berarti tadinya bendanya di sini, karena di cerminnya ini berarti bayangannya ada di sini. Kalau ini terhadap sumbu Y, berarti bendanya di sini, dicerminkannya terhadap garis Y ini, cerminnya yang Y, berarti maka bayangannya ada di sebelah situ. Terus kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan ada garis cermin baru. Nih, garis cermin baru ya, Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan min X, dia garisnya ke sini. Terus kalau X min H, tergantung kalau titiknya di 2, berarti garisnya ada di 2, garis bantunya. Atau cermin barunya ada di 2. Kalau di sini, berarti dia garis bantunya ada yang di situ. Oke, Ibu coba kasih contoh. Ini spidol yang gak nyata. Ya, ada yang punya spidol nggak? Oke, pinjam ya. Oke, ini ada sebuah koordinat. Anggap nih 1, 2, 3, 4. Terus min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3. Terus min 1, min 2, min 3. Nah, kalau dia terhadap X sama dengan 2, misalnya yang mana nih kita ambil? Y sama dengan K. Y sama dengan K. Berarti Y, K-nya Ibu ganti jadi 2. Maka garisnya ada di Y sama dengan 2. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti Y sama dengan 2 ada di mana? Nih, Y sama dengan 2. Berarti kita bikin garis baru di sini. Bikin garis baru 2. Nah, pencerminannya misalnya titiknya ada di sini. Misalnya titiknya ada di sini. Berarti dicermininnya di mana? Terhadap garis ini jadi cerminnya. Berarti di mana jadinya? Di 3? 3 berapa? 1,3. Nah, jadi ini adalah Y sama dengan 2 ya. Karena dicerminkannya terhadap garis baru, yaitu Y sama dengan 2. Nanti kita coba pakai GeoGebra. Selanjutnya, nah ini juga ada gambarnya lagi. Ibu tanya dulu, kalau gambar yang pertama berarti dicerminkannya terhadap apa? Sumbu? Sumbu Y, betul. Ini gambarnya berarti dicerminkannya terhadap sumbu Y. Kalau gambar yang kedua dicerminkannya terhadap apa? Sumbu X. Kalau gambar ketiga, Y sama dengan, ini nggak kelihatan ya, Y sama dengan 6. Pokoknya yang Y sama dengan
atau K tadi. Kalau yang ini kebalik. Ini berarti yang Y sama dengan K. Oke, berarti ini X. Kebalik, ini di X, DX sama dengan H. Ini Y sama dengan K. Kenapa? Karena ini garis bantunya ada di sumbu. Oke, betul ya. Jadi itu adalah gambarnya. Gambar dari si sumbunya atau pencerminannya. Y sama dengan K, itu X sama dengan H. Nah, ini kita akan mengerjakan proyek. Ibu sudah susun berdasarkan kelompok yang heterogen. Jadi bisa dikerjakan menggunakan GeoGebra. Silakan dibuka GeoGebranya, yaitu GeoGebra klasik. Ya, buka di GeoGebra klasik, kemudian siapkan alat sama bahannya. Ibu sudah minta bawa spidol sama bawa penggaris untuk menggambar. Di sini kalian bisa gambar menggunakan kertas, milimeter block. Jadi dicoba di GeoGebranya, kemudian gambar di kertas milimeter block. Ini Ibu bagikan dulu bahannya. Apa? Nggak usah pakai coret-coretan, langsung di GeoGebranya aja. Pegang dulu, Ibu jelaskan lagi ya. Baik, Ibu jelaskan kembali. Bisa dilihat LKPD-nya. LKPD-nya di sini ada 4 jenis hasil refleksi. Itu sudah Ibu tuliskan. Kalian merefleksikannya terhadap apa? Ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, ada yang Y sama dengan X, ada yang Y sama dengan min X, ada yang X sama dengan K, dan ada yang Y sama dengan H. Jadi kalian tentukan dulu mau bikin bidang apa. Misalnya yang mau direfleksikan bidang segitiga, berarti tuliskan titik segitiganya. Misalnya titik A-nya di mana? Di 2,1. Terus titik B-nya di mana? 3,1 misalkan. Jadi ditentukan dulu, didesain dulu titiknya mau berapa aja segitiganya. Kemudian setelah itu baru kalian refleksikan sesuai permintaan dari LKPD-nya. Kalau terhadap sumbu Y, berarti direfleksikan terhadap sumbu Y. Hasilnya atau gambarnya digambarkan pada kertas milimeter block. Ya, jadi buat seolah-olah kertas milimeter block ini sama seperti pada GeoGebranya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, silakan didesain titiknya mau berapa aja. Waktunya hanya 30 menit untuk mengerjakannya. Habis itu kalian presentasikan. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, ini nggak usah, nanti gambarnya di sini aja. Terus ini semuanya kita pilih? Semuanya, 4-4-nya. Ya, jadi kalau di LKPD-nya di sini ada sumbu koordinatnya,
Ini nggak usah diisi, langsung isi di kertas milimeter bloknya saja. Iya, Pratama. Tentuin dulu titik koordinatnya. Bangun datarnya mau bikin bangun datar apa? Udah. Kan dapat 4,2. Berarti rumus X itu ini ya? X, mini. Nah, kamu, ibu nggak minta rumus, ibu minta ini dulu. Udah jadi. Udah jadi. Oke. Nah, ini yang mana? Yang asli yang ini. Yang pertama yang mana? Terhadap X. Berarti kalau terhadap X yang mana? Ini nih. Yang ini gambarnya. Yang Bawah. mana? Ini. Iya. Ini tadi kan X sama dengan 2. Gambar aslinya mana sih? Yang ini nih. Ini aslinya. Iya. Terus ini yang terhadap X. Ya udah, berarti tinggal tulis aja. Berarti A-nya jadi berapa di sini? Oh iya, paham. Jadi nanti bisa dicocokkan dengan rumus yang sudah ada di LKPD-nya. Hah? Boleh. Jadi nanti hasilnya bisa disesuaikan dengan rumusnya. Udah, Razita. Kenapa dilihatin doang? Ini dulu kan ini. Hah? Intinya di sini dulu tuh baru di Iya, baru digambar. gambarnya satu-satu apa kan? Langsung gabung kayak yang kamu ngerjain di situ. Kamu terhadap apa aja? Terhadap sumbu Y. Terus habis itu titiknya tulis dulu nanti biar nggak bingung. Udah. Titik A-nya berapa? Ini 2,4. 2,4, oke. Kenapa dia bisa? Ini kan gini dong. Iya, tulis dulu kamu titiknya berapa aja titik A-nya. 3, Kok 3 sih? Min 3. iya, 3,4. Nah, tulis di sini berarti titik bangun datarnya apa? Segitiga. Titik koordinat A-nya berapa? B-nya berapa? Udah jadi kan kalau yang X itu kan bukan aksen ya. Berarti aksennya termasuk Y sama dengan Iya, X. Berarti kalau bayangannya. misalkan kita disuruh nyari X sama dengan 2, kita makanya yang ini ya. Yang udah di Yang awal, yang awal. titik awalnya. Kan yang mau yang dicerminin titik awalnya. Mana bisa? Itu kamu terhadap apa? Iya. Tulis dulu bangun datarnya berarti segitiga. Berarti A-nya berapa? 2,2. Ini-nya 10,2. Nah, 10,2, 2,10. 10 sama C-nya Kamu kalau gede-gede nanti gambar di sininya muat nggak? kecilin aja berarti. Ya, bingung gambarnya. Kamu udah bikin segitiganya belum? Bikin dulu segitiganya. Kamu segitiganya, titik A-nya mau berapa? Oh, bebas pilihan. Bebas, tergantung kamu. Ih, kenapa ditarik begitu? Gambarnya di sini. Iya. Mau di mana? Di 4 aja pasin. Nah, enggak. Nah, ya. Terus C-nya? Iya, boleh. Gabungin lagi, nah ya. Nah, berarti tulis A-nya titiknya berapa tuh? Tulis di sini. Terus yang mana? Ini titik koordinat. Bangun datarnya gambar apa itu? 3. Tulis segitiga. Nah, titik A kan? Titik A-nya berapa koordinatnya? 4. Min 4. min 4. Tulis A. Buka kurung. Nah, berapa titiknya? Min 4, 4. ya, lanjut sampai C. Udah. Kalau ini sama dengan Iya, sama dengan 2. Jadi tulisnya sini kan.
X apa Y? X. Ini terhadap sumbu. X yang depannya? Iya. Ya ini dulu cari. X-nya udah ada gambarnya. Udah. Mana? Di bawah. Oh di bawah. Berarti sekarang yang X sama dengan 2. Oke, tulis X sama dengan 2 di situ. Sama dengan kok tambah. Dah. Terus yang mau dicerminin yang mana tadi? Ya. Sekarang yang mau dicerminin tadi aslinya yang mana? Ini. Ya, berarti kita akan merefleksikan ini sama garis ini kan? Iya. Sorry. Ctrl Z dong tolong. Chat barengan. Nih. Z. Berarti yang ini terhadap ini. Nah, jadinya gitu. Berarti kalau yang di sini berarti yang digambarnya yang sebelah sini. Iya, itu bayangannya. Di gambarnya di sini ya. Ini 6, ini nggak ada ininya. Ibu bilang gambarnya mah di sini. Ini cuma buat contoh doang karena nggak muat kan? Ini kita dalam satu ini semuanya satu saja. Jadi iya, jadi kayak yang di GeoGebra semuanya digabung. Semua soal itu digabung. Iya, di sini gambarnya. Jadi nanti kelihatan bedanya. Maksudnya terhadap garis Y sama dengan X maksudnya. Terhadap garis Y berarti kita bikin dulu garis Y sama dengan X-nya. Y sama dengan X. Nah, berarti benda aslinya tadi yang mana? Ini kan yang asli. Berarti kita akan cerminkan benda yang asli ini dengan si cerminnya yang ini. Tuh. Nih lihat ya baterainya, takutnya tiba-tiba habis bisa minta colokan. Kenapa? Ini saya gambarnya sampai 5, tapi sedangkan di sini Kan ibu bilang gambarnya jangan di sini, nggak muat tuh, situ. Gambarnya di kertas milimeter blok yang ibu kasih ya, jangan di LKPD karena tidak muat. ya. Terus ini. Bisa, udah. Ya, Ntar kembali sini. iya. Kayaknya cara tulisannya. Enggak, ya itu ininya aja. Ayo. Bisa. Nanti setelah digambar bisa diwarnai jadi kelihatan perbedaannya. Mana udah sampai 4-4-nya? Ini kamu yang mana dah?
Ini bayangan benda aslinya. Ini kalau dicerminkan terhadap ini mah sumbu Y. Kalau gambarnya ke sini ini kan sumbu Y-nya. Yang pertama mana yang pertama? Kalau terhadap sumbu X, ini berarti di andu dulu aja. Kalau terhadap sumbu X, berarti direfleksikan terhadap nih. Sumbu X tuh yang ini, berarti klik ininya. Salah. Nih, ini diklik nih. Kok garisnya doang sih? Tuh udah, tuh terhadap sumbu X. Mencerminkan Iya sama dengan min X. Iya. Ya berarti kamu nitikinnya mepet sama garisnya. Ya udah sana. Sini. Lewat sini aja deh, nggak apa-apa. Dijadiin satu aja, Kay. Iya, nanti biar kelihatan bedanya. Kok diulang lagi? Titiknya jangan besar-besar, nanti di sininya nggak muat loh. Ulangi deh. Diandu aja, andu. Digabungin aja, Kay. Jadi satu ginian muat nggak untuk ini semua? Yang kayak ini yang terhadap sumbu ini ya. Iya, jadi semuanya digabung. Tapi kamu gede banget ya titiknya ya? Baru X. Baru X-nya. Iya, sama dengan X. Yang mana? Ini sama dengan min X. Min X berarti ya balikannya. Yang itu satu lagi, kamu ada yang Y sama dengan X? Enggak ada. Iya, nggak apa-apa kalau mau trapesium. jadi satu. Sini, laki lah. Muter sini aja. Ayo, waktunya berjalan terus. Dipercepat.
Bayangannya namanya A aksen ya, Kila. Nanti di A-nya mana, B-nya mana? Dikasih nama A-nya yang mana? Ayo buruan. Bu nanti ini dibedain jadiin satu aja kan? Jadiin satu aja, muat kan? Kayaknya muat insya Allah. Yang aslinya yang mana? Yang ini. Ayo silakan dikerjakan bersama. Semua anggota kelompok terlibat dalam bekerja sama. Gambar udah. Bener nggak gambarnya? 4,6 benar. 4 terus ini 4,2. Oh di sini udah 4,2. Yang ketiga yang bawah ya. Iya. Udah semua, Faris? Baru satu. Baru 2. Oh, kamu satu-satu gambarnya. Ayo segera, waktunya nggak lama. Nyangkut. Ih, ketawamu mati. Kenapa?
Coba colokannya goyang nggak? Cabut tuh. Coba kan lagi. Nyala nggak? Tekan coba. Nggak mau nyala? Tuker dia sama ini. Bisa nggak? Hah? Udah. Ini kalau ini sama dengan min X. Iya sama dengan Min X tuh. min X. Tulis di sini. Di kotak bawah mana? Kamu itunya harus sama ya? Ini Segitiga awalnya mana? min. Nggak boleh. Enggak boleh sama ini titiknya. Dua, ya harus sama. Sama kan? Mm. Ini kalau Udah digambar belum? udah nih. Yang aslinya nggak? Maksudnya kamu kan mau nanya yang Y sama dengan min X kan? Iya. Mana gambar aslinya dulu? Putar. Udah ini aja nggak apa-apa. Iya kayak dari X berarti di sini kan ya. Nah sini Ibu. Nanti kalau Y sama dengan X, di sini kamu bikin dulu garisnya. Tulis Y sama dengan X, min X. Nah, berarti segitiga aslinya yang asli ini Iya. dicerminin sama ini. Oh, berarti sih. Nanti kita harus bikin garis. Iya, harus bikin garis Y sama dengan min X-nya. Ayo, buruan. Ini kedebetan Bu. Ih, harus sama kalau ini jaraknya 2 kotak begini, atas juga begitu. Itu pensil pulpen. Ini mau diganti di tip X. Yaudah ini pakai yang baru aja. Sama ya. Udah jadi gambarnya? Mana? Warnanya samain Bu. Bu, enggak usah. Ih, garisnya mana? Kalau dia terhadap Y sama dengan X, bikin garis bantunya. Itunya yang Misalnya Y sama dengan X, berarti Y sama dengan X garisnya kemana? Digarisin itunya. Kalau enggak nanti ini dicermininnya sama yang mana, nggak ketahuan. Sama yang itu, Bu. Ya makanya digambar. Ini nggak pernah salah kan Bu? Enggak lah, itu kan otomatis. Kenapa? X sama dengan 2 nih Bu. Aturan kan saya kan jawabnya 4,2 2,2 min 4,2. Aturan ini 0 Bu, 0,2. Yang mana yang mana? Yang ini 4,2 kan rumusnya 2H min X. H-nya berapa? Hanya Hanya 2 kali 2 min 4, min 2 itu kan berarti semuanya 2 kali 2, 4. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 4 dong. 4 kurang 4 4 kurang 4. Mana 4 kurang 4? kan X nya 4 Bu. Oh, X-nya 4. Iya. Terus ini? Koma Y kan rumusnya itu. Itu kan 2,2 Coba lihat rumusnya di situ.
nggak kamu nulis rumusnya? Bener dong. 2H min X. Ya, berarti kan 4 kurang 4 kan 0 kan Bu? Iya, 2 kurang kamu titiknya 4. Iya, A-nya. 3. Maksudnya 3 titiknya. Iya, maksudnya yang A titiknya 4, min 2. Heeh. 2 kali 2 4, 4 kurang 4. 0 tuh. 0. Dia di mana? Nih, yang X sama dengan coba Ibu pencet nih. Tuh, yang mana sih nih? Yang inilah. Itu kan yang X. Coba nih. Ya ini kan dicamenin sama ini. Ya bener. Bener ya? Ini kan jadi titik awalnya, titik 0. Oh. Saya bingung berkecoh ini. Garisnya Jadi banyak si banget. A-nya. Nah, ini apa yang C ya? Berarti kan ini. Kamu bayangan aslinya yang mana sih? Yang ini nih. Yang Oh, ini bayangan aslinya. Iya. Ini bayangan aslinya. Terus ini. Yang X itu banyak aslinya. Ini kan dicerminnya terhadap ini kan. Iya. X sama dengan Benar, 2. berarti di situ. Berarti ya benar ini. Ya udah deh, oke. Kasih Bu. Gambar udah jadi. Kamu lagi buat garis-garisnya. Ayo buruan buruan. Udah jadi gendis. Mana kok baru 3? Hah? Ya iya semuanya. Iya sama dengan. Yang ini Bu. Kamu nulisnya mana? Yang pertama yang aslinya. Heeh. Yang asli yang asli yang atas. Iya sama dengan 2 munculnya itu. Ya. Ya udah. Yang digambar. Hah? Masa di sini jadinya ada 5 gambar itu? Ya emang 5 gambar kan gambar aslinya 1. Oh sama gambar. Iya iya. Bisa ya? Nggak usah ya? Ini gimana sih cara bikin garis gini ini? Jadi kan saya mau bikin Y sama dengan X nih. Lalu kamu X sama dengan 2-nya mana deh tadi? Atas lah, atas. Atas Bu. Itu Y sama dengan Yang ini mah Y sama dengan 2, yang ini kan mana tadi? atas di atas. Atas lagi. Lalu klik ini dulu yang mana munculnya. Ini nih, ini nih. Ini garisnya ini garisnya. Kalau X sama dengan 2-nya kok nggak ada? Nih. Ini yang tengah. Oh iya deh. Jadi Aduh. garisnya di 2 ya, di 2 ya. Saya bingung buat saya.
situ ada rumusnya di LKPD, itu rumusnya diingat ya. Nanti pas tes pengetahuan kan nggak pakai GeoGebra, jadi harus ingat rumusnya. Udah selesai. Benda aslinya mana? Udah. Diwarnain boleh kalau ada pewarna spidolnya. Kalau ditambahin ke X sama dengan Iya, biar nggak bingung. Sudah? Ih, buruan. Sudah? Nanti untuk presentasinya kalian bisa bawa laptopnya ke depan, terus akan Ibu sambungkan dengan layarnya. Bisa diwarnai ya gambarnya untuk membedakan. Oh ya, ini tanda ini. kelompok apa, Bu? Kelompok 3. Nih, tar dulu, Bu tanya dulu, ini garis apa? Dari simetri. Bukan. Refleksi. Yes, bukan. Tadi Y sama dengan apa? X sama dengan X. X apa min X? Yang di sini. X apa min? Nah, betul. Ini Y sama dengan? Kasih nama biar nggak bingung. Berarti ini garis nggak nyata. Y sama dengan X. Udah tuh biar. Bukan itu. Udah, ya ini garis. Y sama dengan min X. Nah, ini garis. Aduh, di situ tadi. Iya. Y sama dengan 2. Nah, ini juga kasih nama di garis apa? X. Nah, kasih nama M. Kasih nama Kela. Ini garis apa ini? Y sama dengan min X. Bukan. Ini kan kamu kasih nama, yang atas namanya garis Y. Ini garis X kan? Ini garis apa? Y sama dengan min X. Di bawah sini boleh, atau nggak di atasnya sini? Bukan. Kan
kan kamu ngasih nama garis ini kan, ya berarti di bawah garisnya dia nih. Ini sama dengan minta. Iya. Ini sama dengan minta. Nah ini garis apa? Sama dengan Misalkan udah begini itu gimana? Udah, habis itu kasih nama. Tuh, ABC. Ini bukan, ya ABC-nya juga. Ini garis apa? Gimana cara ngasih nama? Ya tadi, ini garis apa? Oh iya, terus? Ini garis apa? Oh, udah gitu dong. Ini garis apa? Ntar ditulisin nggak ininya berapa, ini berapa? Titiknya ditulisin boleh, tapi yang jelas ABC-nya ditulisin. Oh, oke. Kalau dia bayangannya berarti pakai aksen. Kok mati HP-nya ibu? Talu. Ini ada koneksi internet. Hapus. Sini ibu colokin. Ya, silakan. ini gambar aslinya. Salam dulu adep sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan gambar ini. Oke, silakan. Ini gambar aslinya ini. Titiknya berapa? Titiknya 3, yang A 2,2, yang B-nya? 4,3, Yang C? C 3,4. Oke, terus dicerminkannya terhadap Y. sumbu Y. Hasilnya yang mana? Yang ini Berapa titiknya? minus 2,2 itu yang A, yang B minus 4,3, yang C minus 3,4. Oke, berikutnya? Diterminkan ke sumbu X, yang ini semuanya. Oke, terus? Yang A 2, minus 2, yang B 4 minus 3, yang C 3 minus 4. Oke, terus? Diterminkan ke Kemana? X sama dengan 2. Oke, terus jadinya? A sama dengan 2,2, B sama dengan 0,3, yang C 1,4. Oke, terus? Cerminkan terhadap? Apa itu? Itu terhadap apa? X sama dengan min Y. Terhadap X sama dengan min, ya nggak ada. Y sama dengan Y sama dengan min X. X. Terus? Jadinya A sama dengan minus 2, minus 2. Oke, terus? Yang B minus 4, minus 3. Kebalik. Minus 3, minus 4. Terus? Yang C minus 4, minus 3. Oke, ya. Ini adalah presentasi dari kelompok berapa kamu? 1. Oke, kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan Adit. Apakah hasil gambar pada GeoGebra akan sama kalau pakai rumus? Sama nggak? Hasilnya antara GeoGebra dan rumus sama. Sama. Oke ya, jadi kalau antara GeoGebra dan rumus itu hasilnya pasti sama. Baik, silakan ditutup.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Kenapa? Mati. Oke. Ya, jadi Ibu perjelas lagi. Kalau dari GeoGebra atau dari rumus yang tadi sudah dijelaskan dan yang ada pada LKPD itu dilihat atau dibandingkan dengan hasil GeoGebranya, maka hasil titik pencerminannya akan sama. Jadi tidak ada masalah kalau kamu pakai GeoGebra ya. Jadi hasilnya akan sama aja. Namun nanti ketika ujian atau kita tes pengetahuan tidak ada bantuan GeoGebra, jadinya nanti harus paham atau harus hafal rumus dari jenis-jenis refleksi ya. Berikutnya ada mau presentasi lagi nggak? Iya. Kenapa? Ini tadi mati ini. Hilang. Oke, silakan kelompoknya Farisur. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ya. Yang pertama, memotong terhadap sumbu X. Titik koordinat saya di titik 2,2 dan 2,4 dan 4,3 dan dicerminkan terhadap sumbu X yaitu 2,-2, 2,-4 dan 4,-3. Oke, terus berikutnya dicerminkan terhadap sumbu Y. sumbu Y. Jadi hasilnya? Titik koordinat. Iya. Terus sumbu A nya 2,2, titik B nya 2,4, titik C nya 4,3. Ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y titik A nya 2,-2, titik B nya 4,-2 dan titik C nya 3,-4. Nah, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan min X. Titik A nya 2,2, titik B nya 2,4, titik C nya 4,3. Oke, berikutnya dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. A nya min 2, B nya min 2,4 dan C nya min 4, berapa? Min 3,4. Oke. Nah, terhadap garis Y sama dengan 2. Titik A nya ada di 2,2 dan titik B nya ada di 2,2, titik C nya ada di 3,4. Nah, dicerminkan terhadap garis Y Berapa itu? A nya 2,2, B nya 2,2 dan C nya 1,4. Sekian presentasi hasil kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu temannya ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada, karena nggak ada powerpointnya, nggak ada GeoGebranya tadi mati ya, tiba-tiba laptopnya. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok berapa kamu? 4. Kelompok 4. Yuk, kasih apresiasi. Ya, silakan duduk kembali. Iya. Nah, sekarang kalian sudah ada GeoGebranya, nanti linknya bisa kirim ke ibu hasilnya biar sebagai penilaian juga. Terus sebagai ininya kertasnya, hasil milimeter bloknya, gambarnya juga bisa dikumpulkan ya. Nanti setelah ini kita akan ada tes pengetahuan terkait refleksi atau transformasi refleksi atau pencerminan.
Nah, bagaimana menggunakan GeoGebra? Bisa? Bisa. Sulit nggak? Mudah ya. Nanti pertemuan berikutnya kita gunakan lagi GeoGebra untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, silakan dikumpulkan. Nanti Ibu akan bagikan handphonenya. Udah. Sama LKPD-nya sekalian. Laptopnya simpan aja di situ. Yang salah juga. Ya jangan, yang salah mah. Udah dikasih nama ya. Ini punya siapa nih? Kasih nama dulu ininya. Simpan. Oke, ini handphone siapa? Nih, punya siapa? Iya, taruh situ. Itu sih punya saya. Ini punya siapa? Taruh situ, Raka. Ini? Dan mana? Paling bawah tuh. Ini punya siapa? Yang mana Ilham? Ini Oppo punya siapa Oppo? Pakai era Bu. Nih Kela. Ini Oppo punya siapa? Ini nggak ada yang ngaku. Nih 2 HP terakhir yang belum. Hah? Rakila. Oke, silakan dibuka grupnya. Sudah Ibu kirimkan linknya di grup. Waktu mengerjakan kurang lebih 10 menit. Udah disimpan laptopnya, buka handphonenya, klik link yang sudah Ibu kirimkan di grup. Waktu mengerjakan hanya 30 menit. Lobet tadi ya? Ayo buruan dikerjakan, waktu hanya 10 menit. Faiz udah nyala HP-nya. Ya, waktu mengerjakan hanya 10 menit. Kalian kerjakan secara individu. Kenapa Faiz? Kenapa? Pesannya Bu. Hah? Saya pesannya. Coba diinget-inget.
Yuk, ayo segera selesaikan. Lid ngerjain di mana, di laptop apa di HP? Di HP. Beresiko. Ini tadi chargerannya mana? Nih. Iya, disimpan ya. Ayo, waktunya tidak lama, kerjakan secara teliti, soalnya hanya ada 7. Yuk, kerjakan secara sendiri-sendiri ya.
baik ya, sudah, handphonenya silakan disimpan karena waktu tes pengetahuannya sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya dulu, yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Ada yang tahu? Oke, silakan Afgan. Mengenal jenis-jenis refleksi. Oke. Yang kedua, membuat gambar hasil refleksi di GeoGebra dari kertas milimeter blok. Iya, betul. Jadi tadi kita sudah mengenal macam-macam jenis refleksi. Ada berapa jenis refleksi tadi? Ada 6 refleksinya. Tadi waktu berkelompok dipilihkan berapa jenis refleksi? Ada 4. Ya, jadi dari 6 jenis refleksi dalam kelompok kalian buat 4 jenis refleksi yang sudah dipilihkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Terus dari aplikasi GeoGebra kalau dikaitkan dengan rumusnya sama atau tidak? Sama. Tadi kelompok 1 udah presentasi, ternyata kalau menggunakan rumus sama langsung ke GeoGebra itu bayangannya sama. Kemudian bagaimana perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kalian nambah ilmu baru? Nambah. Bisa menggunakan GeoGebra. Jadi GeoGebra itu sebuah aplikasi atau sebuah wadah atau media pembelajaran matematika. Jadi bukan hanya untuk materi ini saja. Jadi bisa digunakan pada materi bangun datar, materi persamaan kuadrat pun yang sudah kita pelajari sebelumnya itu juga bisa menggunakan GeoGebra. Kalau kemarin pakai GeoGebra misalnya untuk persamaan kuadrat, kalian nggak perlu gambar grafiknya, jadi ditulis persamaan kuadratnya sudah langsung muncul grafiknya. Nah, untuk selanjutnya PR-nya adalah kalian belajar materi berikutnya setelah materi refleksi. Silakan dibaca bukunya. Materi selanjutnya apa? Nanti pertemuan berikutnya akan Ibu tanya apa yang sudah kalian baca di rumah. Baik ya. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Gabriel. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi pengalaman baru kalian, bisa menambah wawasan dan ilmu kalian pada jenjang selanjutnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.